Nah itulah sebabnya dalam reinkarnasi itu ada beberapa tujuan kelahiran kembali. Satu, ada tujuan ruh lahir kembali untuk apa? Menebus utang pelajaran karma yang belum beres, utang pelajaran. Supaya dia tahu, oh kalau makan cabai ternyata dapatnya pedas, makan gula dapatnya manis. Besok-besok kalau nggak mau manis jangan makan gula. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menebus utang rasa karma. Rasa itu artinya apa? Pernah menyakiti, sekarang mengerti rasa disakiti. Pernah mencereweti, sekarang mengerti rasa dicereweti. Ini, kalau ini sudah beres, maka yang ketiga, kita mungkin kesini bukan untuk urusan karma, utang karma, tapi untuk urusan tugas kehidupan. Bertugas saja. Untuk dicerewetin, Pak. Yang kelima, jalan-jalan di sekolah kehidupan ini. Nah, kita cek sekarang. Ada murid yang balik ke sekolah, karena apa? Dia remedi, 2x2 kemarin salah. Nah, ada murid yang sudah lulus sekolahnya, tapi kemarin berbuat jahil sama temennya, bikin temannya nangis, disuruh sekolah lagi, sini. Kamu tahu kan kemarin kamu nyakitin teman, gini rasanya, tak jemur. Tuh. Yang ketiga, ada orang kembali ke sekolah yang sama, padahal dia sudah tamat di situ. Untuk apa? Sekarang dia kerja di situ jadi guru, ada kerja menjadi perpustakaan, ada kerja jadi tukang cleaning service, maka dia kembali ke sekolah itu bukan untuk urusan remedi lagi, tapi urusan kerja, tugas. Tapi ada juga yang kembali wifi-nya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Esther. Terima kasih. Banyak pengetahuan ya tentang batik, ternyata nilainya luhur sekali. Baik, teman-teman, ibu dan bapak, sedulur semua, bersyukur malam hari ini kita kedatangan guru kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wayan. Pak Wayan Mustika nih, kita berkesempatan untuk bertatap muka, yang bersyukur malam hari ini kita bisa gitu ya di sini. Dan saya rasa malam hari ini mari kita mempersiapkan wadah-wadah kita untuk menyerap atau menampung apa yang nanti akan dialirkan oleh guru kita. Dan seperti biasa mungkin akan ada pemaparan, nanti akan ada dialog, kita ngalir aja. Tapi sebelum mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak teman-teman semua untuk hadir utuh di sini saat ini. Mari kita hening, mari kita hadirkan seutuhnya di sini saat ini. Hening dipersilahkan. Selesai, rahayu, 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 terima kasih. Dan malam hari ini kita akan berdialog sesuai dengan pesanan ya dari Ibu. Kita akan bicara tentang bukunya Pak Wayan. Jadi Pak Wayan nulis buku tahun berapa ya Pak? Buku tahun lalu ya? Oh iya, tepat 2024 berarti ya, 2000 ya. Tahun lalu ini bukunya judulnya adalah Perjalanan ke Alam Kematian, gitu ya. Jadi ini di bawahnya ada hashtag mungkin ya, kalau sekarang kita bilang ketika tiba saatnya pulang, dan mari kita berkontemplasi dari apa yang ditulis oleh Pak Wayan ini, dan mari kita simak dengan nurani kita. Dan kepada guru kita Pak Wayan Suksma, Pak, silakan dipersilakan untuk memaparkan bukunya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Esther. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa. Pertama kali saya ke sini gitu. Cek aman, aman. Cek. Aman. Nah, ya, ini aman. Ya. Coba Pak, ini mungkin lebih kencang. Ya. Sekali lagi. Cek. Oke, ini lebih kencang gitu. Ya, sebelum masuk ke tema itu, saya langsung aja ya. Sebelum masuk ke tema buku Perjalanan ke Alam Kematian gitu. Saya dengarkan dengan baik-baik sekali apa yang disampaikan tadi tentang batik ini.
Saya noleh ke atas, itu juga simbol batik itu ya. Iya. Saya noleh ke sini juga simbol batik itu. Gitu. Tiba-tiba saya merasa kita dikelilingi oleh simbol-simbol pembungkus kematian. Dan nanti ketika kita mati, orang Jawa misalnya, anggaplah kita semua adalah orang yang juga akan dibungkus oleh simbol kematian itu. Ini ruangan ini seperti berbicara. Kita dikelilingi oleh simbol-simbol kematian itu sendiri yang kelak akan membungkus kita. Dan saat ini jika simbol kematian itu adalah jam pasir, maka kita sedang dikelilingi oleh sang waktu itu sendiri yang membungkus kita. Entah sampai kapan kita dibungkusnya, entah sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi jam pasir itu memulai kita ada, jam pasir itu juga akan mengakhiri kita ada. Di saat kita ada dalam kehidupan ini, kita sedang berbicara di tempat di mana sekitaran kita terbungkus oleh simbol-simbol kematian, dan nanti kita juga akan dibungkus oleh simbol kematian. Jadi saat ini dalam kondisi yang sedang hidup dibungkus oleh simbol kematian, simbol sang waktu, kita akan banyak cerita dulu tentang kematian selama kehidupan. Sebelum nanti kita akan bercerita tentang kehidupan setelah kematian. Sekarang kita bicara tentang kematian selama kehidupan, baru nanti kehidupan setelah kematian. Karena kita mungkin perlu cerita, karena saya suka kalau di alin pengetahuan tuh, saya akan diam sejenak lalu melihat apa sih yang disuguhkan hari ini gitu. Nggak tahu kenapa disuguhkannya adalah kelapa. Saya mau cerita, ngalir aja ya, ngalir ya. Ada sebuah samudra, lalu bumi bergolak di bawahnya, letusan-letusan kemudian menciptakan gunung di bawah laut, terus naik. Letusan-letusan itu kemudian menciptakan pulau vulkanik. Pulau vulkanik itu kemudian subur. Saking suburnya kemudian menyebabkan perputaran arus laut di sekitar pulau vulkanik itu, sampai kemudian beberapa telur-telurnya terumbu-terumbu karang terjebak di situ, seputaran itu. Telur-telur terumbu karang itulah kemudian menciptakan terumbu-terumbu karang yang merupakan makanan dari ikan-ikan laut. Maka karena di sekitar terumbu karang itu sudah sekitar pulau vulkanik sudah ditumbuhi terumbu karang, mulailah datang ikan-ikan. Ikan-ikan itu kemudian memakan terumbu-terumbu karang dan bertahun-tahun kemudian menghasilkan kotoran ikan kakak tua atau parrot fish yang kemudian dikenal sebagai pasir putih. Maka pulau karang itu kemudian diisi oleh pasir. Masih hitam, di luarnya ya putih. Pulau karang hitam, pasir putih kelilingnya, lumayan luas. Dan semesta dengan cerdasnya kemudian nggak tahu kenapa menciptakan pohon kelapa di pinggir pantai dengan buah kelapa yang sabutnya tebal, seakan-akan dirancang untuk bisa mengapung. Maka kita tahu jatuhlah pohon kelapa di pinggir pulau itu, dibawa sama ombak. Ombak kemudian membawanya bersama arus sampai satu mungkin atau dua terdampar di pulau terpencil itu. Dan kemudian kelapa itu terdampar di pasir. Dia sudah membawa air kehidupannya sendiri. Karena di sana nggak ada air yang bisa diserap, sekitaran air laut. Dia terdampar, mengakar di situ, bersama daya hidupnya sendiri, mengakar di situ, menyerap pasir, tenggelam di dalam pasir. Lama-lama kemudian bersama sang waktu dia tumbuh. Nah, tumbuhnya itu kemudian menyebabkan kalau orang membuat pulau terpencil, tempat orang terdampar, pasti pulau dengan gambar satu pohon kelapa. Gitu. Seakan-akan menyiapkan bahwa suatu ketika nanti kalau ada yang terdampar di sini, orang itu akan hidup oleh air kelapa itu. Kehidupan, air kelapa, buah kelapa menghidupi dirinya sendiri dengan daya hidup dalam dirinya. Orang yang terdampar mendapatkan kehidupan dari air kelapa itu sendiri. Maka kelapa disebut
pohon sakti. Dan buah kelapa disebut buah sakti. Itu sebabnya kemudian orang tua di Jawa mungkin, orang tua di Bali juga, tepat ketika mereka baru lahir, mereka akan memasukkan saudara empat itu ke dalam batok kelapa. Ke dalam kelapa, betul. Kehidupannya dimulai, dia keluar dari rahim ibunya, saudara empatnya dimasukkan ke dalam kelapa di Bali. Kelak ketika dia mati dan dibakar menjadi abu, abu masuk lagi ke dalam kelapa. Ini cerita tentang kelapa. Kita mulai dari kelapa, pulang kembali jadi kelapa. Cerita tentang kelapa di awal itu adalah cerita tentang kelapa hidup memulainya dengan pasir. Pulang, nanti pasirnya masuk ke dalam kelapa seperti orang mati. Jadilah dia seperti jam pasir. From ashes to ashes, dari abu ke abu, dari pasir ke pasir gitu. Nah, kita lihat jam pasir itu disebut jam pasir ketika di atasnya penuh, lalu satu persatu menetes pelan-pelan, melepas apa yang menjadi beban di atas itu untuk ke bawah. Nah, sang waktu itu seperti berpesan, tepat ketika kamu pulang nanti, kamu harus berani melepaskan satu persatu apa yang menjadi beban yang kamu kira sebagai isimu untuk kembali ke asalnya, dari mana dia berasal, yaitu di bumi. Pasir itu berasal di bumi, sempat diangkat untuk bisa bergerak ke sana kemari sebagai tubuh fisik ini. Nanti pelan-pelan dalam hidup ini selama sang waktu menemani kita akan berkurang satu persatu. Semakin menua, isinya semakin berkurang, semakin kita keriput, semakin kita mengurus, akhirnya kita pulang tanpa membawa ini lagi. Dapat sampai sini? Dapat sampai sini cerita kehidupan ini. Nah, dari sini kemudian pesan jam pasir itu mengatakan, kamu mungkin pernah merasa dirimu terisi selama hidup. Karena ketika jam matirnya pasirnya di bawah, dia nggak hidup lagi. Ketika di atas, kita merasa itu jam pasir yang hidup. Kenapa? Karena di atasnya terisi. Kita ini adalah bagian yang sedang terisi terus menerus. Sampai kemudian kita melepaskan dan menjadi kosong, kematian. Jadi hiduplah sebagai yang berisi, matilah sebagai yang kosong. Pesan jam pasirnya. Saya hanya ngalirin aja ya. Nggak tahu apa yang akan diajarkan sama semesta hari ini gitu. Siapa yang mengisi? Ini jam pasir. Di atasnya kosong, di bawahnya berisi. Di atasnya kosong, dia berisi oleh sesuatu yang maha gaib. Kosong berisi kekosongan. Bawah berisi sesuatu yang disebut material. Maka bawah adalah materi, adalah bumi. Di atas adalah langit yang kosong tetapi berisi kecerdasan di situ. Maka ketika hidup itu, jam pasir itu hidup dengan makna sesuatu itu berisi di atas itu. Pertanda apa? Apa yang kita miliki ini datang dari bawah. Dari apa yang kita sebut sebagai ibu pertiwi. Kebayangnya? Ibu pertiwilah yang membalikkan sehingga kita menjadi sesuatu yang ada untuk bisa hidup. Tapi pelan-pelan harus kita kembalikan kepada ibu pertiwi. Sampai kita merasa diri kita kosong dari semua apa yang pernah diberikan sama ibu pertiwi ini. Dan pada akhirnya ketika kita kembali pulang, maka berterima kasihlah kepada jasad yang pernah dipinjamkan oleh ibu pertiwi ini. Kita mandikan, lalu kita bungkus dengan kain selobok, simbol dari waktu untuk bercerita kepada ibu pertiwi. Ibu, terima kasih untuk waktu yang pernah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih untuk waktu yang telah membungkus perjalanan kami, yang mungkin enggak selalu benar kami lakukan, yang mungkin tidak selalu tepat kami lakukan dengan tubuh yang Kau pinjamkan ini.
kami kembali kosong dan mengembalikan semua yang pernah kami pinjam sebagai bahan kehidupan ini kepadamu, Ibu. Maafkan kami mengembalikannya. Mungkin penuh luka, mungkin penuh beban, tapi kami tetap akan mengembalikannya dengan cara sebaik-baik yang mampu kami lakukan, sebersih-bersih yang mampu kami lakukan. Maka kita memandikan setiap mayat yang pulang. Sebagai tanda, seburuk-buruk kami memperlakukan tubuh ini di masa lalu, entah sebagai diri kami, entah sebagai orang tua kami, entah sebagai saudara, sebagai sahabat kami, kepada tubuh yang pernah kau pinjamkan itu. Kami tetap akan mengembalikannya dengan penuh rasa hormat kepadamu yang telah berkenan memberi sang waktu dalam kehidupan kami. Saya membacanya seperti itu. Dan semoga ini menjadi bahan perenungan, apakah selama ini waktu yang kita gunakan ini dalam kehidupan ini adalah waktu di mana kita takut menjadi kosong, takut kehilangan apa yang sebenarnya menjadi beban dari langit kita. Karena kita kira kehidupan di mana jam itu berputar bergerak sebagai jam pasir, itu adalah milik kita. Sementara selalu ada celah di semesta ini yang akan menarik secara gravitasi pelan-pelan bagian dari diri kita pulang kepadanya. Karena bahkan ketika bumi mempersembahkan air ke langit, dia akan menariknya kembali sebagai tetesan hujan. Ketika bumi mempersembahkan dirinya sebagai abu kepada tubuh-tubuh yang berjalan di atasnya, dia akan menariknya kembali. Kita tidak tahu sebesar apa jam pasir yang kita miliki masing-masing. Pada akhirnya, kita harus pulang dalam kekosongan itu. Tetapi semoga kekosongan itu berisi pemahaman. Dan agar kita bisa memiliki pemahaman tentang kehidupan ini sendiri adalah jalan menuju kematian, maka kita akan berbincang tentang kematian selama kehidupan. Mati sakjeroning urip. Nah, di sini kemudian kita akan bercerita tentang sebuah ilmu kuno yang diajarkan di Nusantara kita yang bernama Bhairawa. Ajaran Bhairawa bercerita tentang bagaimana ilmu itu yang berlatih itu duduk di atas 3 tengkorak. Tampak mengerikan, tapi itulah simbol bahwa hal-hal yang mengerikan itu memang harus kita lakukan. Karena 3 tengkorak itu adalah simbol di mana kita tidak lagi mengenali identitas diri. 3 tengkorak adalah simbol keberanian kita untuk membebaskan diri kita dari identitas diri. Tidak ada yang tahu ini tengkorak siapa, itu tengkorak siapa. Karena ketika semua kulit-kulit pembungkus wajah ini menghilang dan tertinggal tulang tengkoraknya, kita nggak ada identitas lagi. Nggak ada identitas apapun. Jangankan seluruh kulitnya dilepas, bahkan ketika foto kita matanya ditutup, kita sudah agak bingung membedakan siapa ini. Karena mata itu menunjukkan sebuah identitas. Jadi ajaran Bhairawa sedang mengajarkan hal pertama yang dibunuh, harus berani kita bunuh adalah identitas keduniawian kita. Kemudian 3 tengkorak mewakili satu keberanian kita untuk mematikan rasa takut kita. Orang kaya takut miskin, orang sehat takut sakit, orang pintar takut disebut bodoh. Orang dapat tahta takut disebut kehilangan kehormatannya. Ada banyak rasa takut itu. Itulah kematian-kematian yang paling sering kita takutin. Takut kehilangan identitas-identitas seperti itu. Banyak sekali ketakutan kita. Takut kehilangan harta yang tidak kita bawa mati. Itu seperti takut kehilangan kotoran yang tidak akan menyenangkan dibuat terus-menerus. Ya. Banyak sekali. Yang kedua adalah simbol tengkorak kedua adalah simbol dari kematian keinginan kita. Banyak orang gelisah dalam kehidupan ini karena tidak berani mematikan keinginannya. Banyak sekali. Ingin ini, ingin itu, kemudian dia berpikir bahwa
waktu harus menemani saya mencapai keinginan ini. Jangan sampai sang waktu buru-buru menyelesaikan kesempatan saya ada di sini, padahal apa yang saya inginkan belum tercapai. Ini memunculkan kecemasan. Kita berlomba-lomba dengan sang waktu untuk mencapai apa yang kita inginkan, sehingga menjadi kecemasan, kekhawatiran akan masa depan. Jangan-jangan masa depan selain tidak hadir membawa apa yang aku harapkan, masa depan juga lebih dulu hadir sebelum aku menikmati apa yang aku inginkan. Itu ketakutan-ketakutan yang muncul oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Dan yang ketiga yang paling berat adalah kita berhadapan dengan kematian ego kita. Ini yang paling berat. Makanya 3 kematian itu adalah hal-hal yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ketika kita gagal takut pada mematikan ketakutan kita, kita gagal mematikan keinginan kita, kita gagal mematikan keegoan kita, lalu kita terjebak kepada hal seperti itu, kelak kemudian akan membuat kita mengalami perjalanan kehidupan setelah kematian dalam kondisi yang berat. Nah, di sini saya mau cerita lanjut tentang kehidupan sesudah kematian. Banyak kita diajarkan bahwa ketika kita lepas, bayangkan ini adalah tubuh. Kenapa saya sebut ini tubuh? Karena bentuknya bulat. Bulat itu simbol materi. Bulat itu simbol 0. 1 itu simbol sang jiwa. 1 itu simbol sang jiwa. Ini 1. Kapan sang jiwa masuk ke dalam tubuh fisik ini? Kapan keris manjing warangka? Ada keris manjing warangka. Keris itu juga simbol kecerdasan. Kapan sang kecerdasan itu masuk ke dalam tubuh material yang dia tempati? Di sana ada penyatuan 1 dan 0. Seperti sperma dan sel telur menyatu, ada kehidupan di situ. Tapi kapan dia harus melepas? Ini lihat deh. Kelapa, kita sedang diberi pelajaran banyak hari ini oleh kelapa. Ada berapa lapis kulit pada kelapa itu? Kulit terluar, kulit di dalam, 1 kulit yang halus, 1 sabut, kemudian apa? Batoknya. Di dalam batok ada lagi berapa? Ini kulit luar 1, sabut 1, batok 1, di dalam batok ada apa? Ya, kemudian di dalam itu ada apa? Air. 5, habis. Inilah pancamaya kosa. 5 lapisan maya yang membungkus sang roh, sang Atman yang ada dalam tubuh ini. Dan begitu dia lepas dari tubuh ini, setelah dia meninggalkan kehidupan ini tadi kehidupan, energi kehidupan itu ada di dalam air itu tadi. Ingat cerita di awal? Kelapa hidup dengan air kehidupannya sendiri. Tidak di dalam. Nah, begitu dia keluar dalam ke alam kematian, kalau dia lapang seperti ini, keluarnya gampang. Tadi ada yang memperhatikan enggak? Saya susah ngeluarnya di sini. Karena lubangnya terlalu kecil. Kelapangannya kurang. Apalagi kalau dia sangat melekat kepada tubuh itu, susah keluarnya. Bahkan ketika dia keluar dari tubuh itu, dia masih melekat kepada itu, dia bingung keluar. Itu alam cahaya di situ. Di sini alam di tubuhnya. Tubuh manusia. Manusia adalah nara. Maka dia bingung. Haruskah aku menoleh kembali ke alam manusia itu? Alam nara ika. Ika itu. Bineka tunggal ika. Bina ika tunggal ika. Haruskah aku kembali ke alam nara ika? Alam nareka? Ataukah aku pergi ke alamku sebagai makhluk cahaya? Alam swar? Enggak. Dilema ini membuat dia mudah jatuh ke alam naraika, alam manusia ini, atau pergi melanjutkan ke alam itu kalau dia ikhlas melepas alam neraka ini. Ini menjebak dia seakan-akan berada di jembatan Siratul Mustaqim. Kalau dia goyah, bisa terjebak di sini. Maka roh-roh yang penasaran dan berdiam di alam manusia ini, karena nggak punya tempat lagi, dia berada di alam bardo,
Dia berada di alam penasaran. Dia berada di alam neraka ini. Maka dia berada di alam yang gelap gulita karena tidak ada yang melihatnya. Dia ada di alam yang api berkobar-kobar karena dia terjebak oleh kemarahan-kemarahannya, energi-energi emosinya, entah karena dia mati bunuh diri, entah karena dia mati dibunuh, entah karena dia mati dengan penuh dendam. Api kemarahan membakar dia di alam naraika, alam neraka ini. Tapi kapan dia ikhlas pergi, melanjutkan perjalanannya ke alam dirinya sendiri sebagai makhluk cahaya, akan ada proses lain di situ. Bagaimana dia bisa ikhlas secara tiba-tiba kalau dia selama hidup nggak pernah ikhlas? Maka di hidup dia belajar ikhlas yang mendalam, pasrah yang mendalam, itulah pelajaran Islam. Kalau di hidup nggak pernah belajar Islam, belajar pasrah, belajar ikhlas, bagaimana kita bisa pergi? Karena kitab suci yang lain mengatakan, kemanapun pikiranmu yang terakhir ketika kamu melepas tubuhmu, kamu akan dibawa ke sana. Kebayang sampai sini? Maka ketika dia melihat jam pasir, aku pulang kepada kekosongan. Aku pergi, aku terbang karena tidak ada beban lagi. Tidak ada benda yang bisa terbang dengan penuh beban. Hanya benda yang kosong dengan mudah terbang. Gambar itu bersayap. Apa namanya batiknya? Ini batik Slobo. Gambarnya ada jam pasir dan sayap. Terbang ke luhur. Luhur itu atas. Kebayang ya? Saya cuma mengalirkan. Saya nggak tahu apa yang saya harus omongin hari ini. Biarin aja. Nanti kita sama-sama diskusikan. Ya, betul nggak? Tapi bagaimana kalau kita pergi ke luhur, kalau kita terlalu banyak beban? Beban melekat kepada hutang-hutang duniawi kita. Jangankan kita melepas seluruh masa kehidupan, bahkan melepas yang kemarin aja kita nggak bisa. Melepas yang seminggu aja kita nggak bisa. Bagaimana kita melepas seluruh usia kita yang kita tinggalkan? Maka di setiap kehidupan ini kita harus belajar melepas satu persatu. Hari kemarin lepas, hari kemarin lepas, hari kemarin lepas, hari kemarin lepas. Inilah yang disebut membunuh waktu. Membunuh jam pasir sebelum jam pasir membunuh kita. Dan ketika kita berhasil lepas di sana, masuk ke alam kematian, apa yang terjadi? Saya mau bercerita tentang tidak usah takut. Karena bahkan ketika tidak tahu apa-apa di sana, akan ada orang yang sudah duluan di sana mengantar kita. Saya nggak tahu kemana harus pergi ketika keluar dari bandara airport. Mana terminal 3, mana lantai 3, lantai ini. Tapi Saski menjemput saya di tempat yang, karena dia tahu. Maka akan selalu ada orang yang duluan tahu di sana, menunggu kita. Entah keluarga kita yang duluan di sana, entah entitas sahabat kita yang sudah duluan di sana yang nggak kesini. Tenang saja. Tapi bagaimana dia akan menjemput kita di sana? Sementara kita masih melekat di, Saski nggak bisa menjemput saya selama saya masih ada di Bandara Ngurah Rai. Roh-roh di sana nggak bisa menjemput kita selama kita masih menjebak diri kita secara penasaran di alam neraka ini. Belum ke alam yang luhur, di mana para leluhur menunggu kita. Dapat ya? Jadi belajar melepas di sini supaya kita bisa terbang ke alam luhur, supaya ketemu para leluhur untuk mengantarkan kita meningkatkan keluhuran-keluhuran kita melalui pembelajaran-pembelajaran di alam sana, di kehidupan sesudah kematian. Baru nanti di sana kita akan melihat sebuah ruangan di mana kita melihat sendiri, menilai sendiri, menghakimi sendiri apa yang kita lakukan. Tidak ada orang lain yang akan mengerti salah benar kita. Karena di sini pun penilaian orang lain belum tentu benar. Hanya kita yang tahu kebenaran tentang diri kita sendiri. Maka di alam sana pun kita akan melihat kehidupan kita dari mulai ada sampai tidak ada, untuk melihat sendiri bagaimana kita salahnya. Di sini kita nggak paham karena kesadaran kita terbungkus oleh 5 lapisan kulit ini. Tapi di sana kecerdasan itu sebagai roh itu membuat kita bisa melihat sendiri bagian mana yang salah dalam diri kita untuk kemudian kita perbaiki di kehidupan berikutnya.
Ya. Sehingga daripada menunggu kehidupan berikutnya, lebih baik sekarang setiap saat kita renungkan kehidupan kita satu hari kemarin untuk tidak lagi kita selesaikan besok. Tidak kita ulangi besok, selesaikan malam ini juga. Itu. Jangan mengulangi hal yang sama. Karena kenapa? Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan. Ini mukanya kayak mau udah duluan ya Pak Wayan ya. Stres ini, serius banget gitu. Oke, dalam banget ya Pak Wayan, terima kasih. Pak Wayan tuh memang kalau ngasih aliran semesta memang tidak terduga ya. Ngomong apa nyambung aja gitu, ngomong apa nyambung aja. Dan message-nya memang dalam. Dan mungkin betul tadi kata Pak Wayan, kita akan sangat dalami dalam elaborasi. Karena saya rasa hidupnya sebuah diskusi datang dari elaborasi pertanyaan gitu. Kebetulan hari ini saya udah nanya sekitar 60 pertanyaan. Jadi saya udah capek nanya sama Pak Wayan. Dan saya rasa teman-teman ibu bapak di sini yang mungkin rindu sama Pak Wayan, kalau ada pertanyaan yang bisa kita elaborasi bareng, dipersilakan. Monggo ibu bapak kalau ada, silakan. Punten. Atur nuhun, gimana nih? Atur nuhun sampurasun Pak Wayan, sampurasun. Terima kasih. Saya sebetulnya pernah nanya ke Pak Wayan tentang karma, Pak. Gitu. Jadi sebetulnya itu nanti ada 3 pertanyaan saya kalau boleh. 1 mengenai karma. Nomor 2 soal tadi jiwa terbungkus dengan 5 lapis. Nah, apakah memungkinkan sebuah jiwa itu mencapai kesadaran dengan utuh ketika masih ada di bumi? Karena kan konon katanya nothing impossible ya Pak ya gitu. Jadi apakah kita tidak perlu menunggu mati untuk mencapai kesadaran itu mengenai siapa kita sebenarnya dan salah benar atau keselarasan atau tidak selarasnya yang kita lakukan di bumi ini gitu. Dan nomor 3, apakah reinkarnasi itu menjadi suatu kewajiban? Karena saya sebetulnya terus terang bingung Pak. Ada yang bilang bahwa kita looping itu sebetulnya dikondisikan. Saya nggak tahu masih sesuai dengan topik apa enggak. Jadi sebetulnya kita mempunyai hak untuk tidak reinkarnasi atau reinkarnasi lagi. Karena itu adalah juga merupakan suatu sistem yang dibuat gitu Kak. Konon katanya Pak, tolong cerahkan saya. Begitu Pak. Terima kasih. Ada 3. Nuhun Kang Abu. Nuhun. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya kayak sedang disertasi Pak ya. Bagus. Nuhun. Mau satu lagi deh biar relate, mangga Pak. Punten. Nuhun. Selamat malam. Nama saya Budi. Terima kasih sebelumnya Pak Wayan dan Kang Abu atas sharing ya malam ini. Saya ada mungkin 2 pertanyaan kalau boleh. Saya akhir-akhir ini banyak merenung ya. Semakin kita belajar ini dan itu, subjeknya itu kan mengenai roh gitu ya, mengenai soul gitu ya. Terus saya juga jadi banyak merenung sebenarnya soul itu sebenarnya apa gitu. Dan yang lebih penting lagi mungkin ya mungkin bisa dibilang ini elephant in the room ya. Jadi pertanyaannya, tugas di bumi ini kan soul gitu kan katanya ya, konon katanya. Terus yang yang mengumpulkan apakah pahala atau dosa itu soul ya kan yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti konon katanya setelah mati yang akan berlangsung adalah apalagi soul kan. Jadi sebenarnya ya ini renungan saya, soul itu apa dan sebenarnya ada nggak? Apakah orang awam seperti saya ini bisa nggak membuktikan sendiri, melihat sendiri gitu, secara empiris bahwa soul itu ada? Terus izin bertanya lagi, mungkin terkait, mungkin tidak ya. Tidak ada yang pasti kan dalam hidup ini kecuali satu,
yaitu kematian itu sendiri kan. Mati itu kan pasti ya, semua orang, semua yang hidup akan mati, dan itu kita bisa lihat sendiri kan, kenyataan itu. Tapi selama hidup ini kita kan mengumpulkan ya, kita melalui pengalaman-pengalaman, kita belajar, kita mengumpulkan. Tapi ketika mati kita disuruh melepaskan semua yang telah kita kumpulkan. Itu ironis gak ya? Kita mengumpulkan, apakah itu pengalaman baik, pengalaman buruk, pengetahuan, itu semua kita kumpulkan dan kita simpan dalam memori kan. Itu alami kan, sesuatu yang alami. Dan kemudian mungkin materi ya, kita mengumpulkan harta, misalnya tanah atau kendaraan, atau kita punya keluarga, punya anak, itu kan menjadi kumpulan yang kita kumpulkan gitu. Tapi ketika kematian datang, kita harus melepaskan semua itu. Jadi hidup ini di satu sisi mengarah kita untuk mengumpulkan, and yet ketika mati kita disuruh melepaskan gitu. What's the point gitu, jadi maksudnya ironis gitu kan ya. Jadi ya mohon. Terus satu lagi, kenapa kalau kematian itu pasti kok kita takut gitu ya terhadap kematian, terhadap sesuatu yang pasti gitu. Kematian pasti akan datang entah kapan, tapi kita takut gitu menghadapinya. Ya, terima kasih sebelumnya. Makasih. Kita respon dulu ya, Ibu Bapak boleh ya? Ibu tadi, Ibu siapa Bu? Ibu Teti. Jadi kita dapat 2 pertanyaan keren dari Ibu Teti sama Mas Budi. Nanti mungkin bisa mengalir ya Pak Wayan. Bu Teti tadi bertanya tentang karma, jiwa yang terbungkus tadi, dan hak reinkarnasi. Di satu sisi tadi Mas Budi bicara tentang soul gitu. Entah mungkin ini nggak tahu arahnya ke spirit atau soul, tapi nanti mungkin Pak Wayan bisa elaborasi gitu. Soul tuh apa sih provingnya gitu misalkan. Dan satu mungkin pakai bahasanya lebih ke paradoks kali ya. Paradoks hidup itu adalah salah satu kita disuruh ngumpulin, tapi begitu mati disuruh ngelepasin gitu. Dan kenapa mati itu pasti tapi banyak orang yang takut mati gitu. Monggo Pak Wayan silakan. Saya harus menjawab ini dengan sesuatu yang benar-benar harus mulai dari awal. Saya nggak tahu apakah semua sudah dapat buku yang Tuhan segala agama dan rahasiaku apa belum. Tapi saya akan bercerita. Kita mungkin kagum dengan melihat keindahan bunga-bunga, tapi kita nggak mungkin pernah memperhatikan bagaimana tanah yang sama, air yang sama, matahari yang sama, udara yang sama, tiba-tiba bisa menghasilkan bunga dengan warna-warni berbeda, aroma yang berbeda. Kalau kita perhatikan sampai detailnya, di dalamnya kita akan ketemukan ada sesuatu yang luar biasa, yaitu DNA di dalam bunga-bunga itu yang menciptakan bunga-bunga yang beraneka ragam. Lalu siapa yang menciptakan DNA itu? Oh, DNA diciptakan dari molekul-molekul DNA. Apa yang menciptakan molekul-molekul itu? Ada atom-atom. Lalu siapa yang menyatukan atom-atom itu? Yaitu atom hidrogen, fosfor, oksigen, nitrogen, dan karbon. Menyatukan dirinya sendiri menjadi DNA yang luar biasa cerdas. Dari situ kemudian kita bisa gali di bagian atom yang menciptakan DNA itu. Ternyata apa? Ada sesuatu yang cerdas di dalam setiap atom. Atom itu kalau kita gambarkan, di tengah-tengah ada inti atom, di luarnya ada elektron-elektron yang berputar. Ada kecerdasan semesta tak terbatas berdiam di tengah atom itu, yang dengan sendirinya si atom-atom itu karena ada kecerdasan menggabung-gabungkan atom-atom membentuk molekul-molekul DNA yang juga menciptakan kecerdasan. Dari sana kita paham Tuhan sebagai kecerdasan semesta ada sebagai yang maha kecil, ada di mana-mana dan sedang bekerja terus-menerus dalam setiap ciptaannya. Maka dari sini kita paham di setiap ruang kosong ini, di sini ada atom udara, di sini ada atom dinding-dinding tembok, maka kemanapun kita menghadap kita melihat atom.
Dan jika kita melihat di dalam atom itu yang mungkin tak terlihat dengan mata telanjang ini ada kecerdasan semesta tak terbatas sebagai Tuhan, maka kemanapun kita menghadap, di sanalah wajah-wajah Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Satu, berarti kita paham seluruh semesta ini terisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Begitu dia menciptakan makhluk-makhluk, maka di setiap ciptaan itu pasti ada bagian-bagian dari si kecerdasan semesta tak terbatas. Ketika dia ada di dalam benda mati, ada nggak kecerdasan di situ? Ada. Faktanya apa? Rumah ini akan terus menangkap frekuensi, vibrasi, energi penghuninya. Karena apa? Di sana ada kecerdasan yang bisa menangkap. Air ini benda mati, dibentuk oleh molekul hidrogen dan oksigen. Tapi karena ada kecerdasan di dalamnya, air ini bisa menerima frekuensi energi kita melalui doa-doa dan sebagainya. Dapat sampai sini? Berarti di sini ada percikan kecerdasan semesta di dalam setiap atom itu. Cuma dia nggak hidup. Dan begitu dia menciptakan makhluk yang bisa hidup, seperti tubuh manusia, tubuh tumbuhan, tubuh hewan, maka si kecerdasan semesta tak terbatas yang menjadi percikan-percikan di setiap sel tubuh makhluk hidup itu sedang menjiwai, memberi hidup kepada makhluk hidup. Sang kecerdasan semesta tidak bisa memberi hidup kepada benda mati. Tapi sang kecerdasan semesta bisa memberi hidup kepada benda hidup. Ya. Kita tidak bisa memberi hidup kepada patung mobil-mobilan. Tapi kita bisa memberi hidup sebagai sang hidup kepada mobil yang bisa hidup. Betul nggak? Hanya mobil yang bisa hidup yang bisa dihidupin. Mobil-mobilan yang mati nggak bisa dihidupin. Jadi kendaraan ini yang hidup ini bisa dihidupin oleh sang kecerdasan. Karena ini benda hidup. Sampai ini dapat? Itulah kemudian di sini sang percikan kecerdasan itu disebut sang hidup. Ketika dihembuskan percikan kecerdasan semesta sebagai sang hidup, disebutlah ruh. Murninya dia adalah Atman atau percikan Tuhan, percikan kecerdasan semesta, atau ketika hidup disebut sang ruh. Karena kenapa? Dihembuskan karena dia nafas, maka ruh bermakna nafas. Untuk menjiwai atau menghidupi. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh makhluk hidup ini, di sana ada lapisan-lapisan banyak yang bisa mempengaruhinya. Kita berada di dalam mobil. Mempengaruhi tidak mobil itu? Mempengaruhi. Kalau di luarnya panas, mobilnya tebal, mungkin kita tidak terlalu panas. Mempengaruhi tidak isi di dalam mobil itu kalau berhasil apa tidak berhasil? Mempengaruhi. Mempengaruhi tidak kulit? Kalau dia buat dari kulit, coknya atau gimana, itu berpengaruh pada kita. Maka seluruh bagian dari kendaraan itu berpengaruh kepada yang diam di dalamnya. Maka seluruh lapisan dari tubuh ini berpengaruh kepada sang ruh di dalamnya. Maka terbentuklah ruh individual yang disebut jiwa. Karena sudah terbungkus kemurniannya yang tadi cuma percikan kecerdasan semesta, terbungkus oleh lapisan-lapisan itu. Kebayang ya? Lapisan-lapisan panjang-panjang kosa itu membentuk sebuah identitas. Begitu dia meninggal, dia hanya meninggalkan tubuh pertama, yaitu anamaya kosa, lapisan fisik. Tapi dia masih membawa 4 bungkus lainnya, sehingga dia masih beridentitas. Kebayang ya? Ketika kita ada di dalam mercy, ya, kita ada di dalam mercy, maka itu siapa? Siapa yang pengemudi mercy? Disebutnya identitasnya pengemudi mercy. Begitu keluarnya berpakaian polisi, itu siapa polisi? Tidak lagi disebut siapa si pengemudi mercy, siapa polisi. Dibuka tubuhnya baru kelihatan orangnya. Ini siapa? Ini orang ini. Kebayang maksudnya? Lapisan-lapisan itu memberi identitas. Lapisan terluar kita ini memberi kita identitas sebagai Abu Marlo, sebagai Mustika, sebagai Pak Budi, sebagai Budi. Itu identitas luar. Keluar dari tubuh ini kita punya identitas-identitas lagi yang dibentuk oleh tubuh-tubuh energi. Prana, maya, kosa, pikiran kita. Pernah nggak membaca buku, bukunya nggak ada identitasnya, tapi kita tahu
dengarkan saya yang bicara nih. Dengarkan. Langsung jawab kalau muncul ya. Ini siapa? Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Saya nggak bicara sebagai Khairil Anwar, tapi kata-kata itu milik Khairil Anwar. Kata-kata itu seakan-akan beridentitas Khairil Anwar, karena itu pengetahuannya, betul nggak? Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Siapa ngomong itu? Ibnu Arabi. Nggak kebaca mungkin. Nah itu artinya apa? Bahkan setiap kalimat itu mempunyai identitas, betul nggak? Ya. Bayangkan lapisan energi. Oh ini energinya si A, ini energinya si B. Kebayang maksud saya? Jadi itulah yang membungkus sang Atman, sang ruh yang murni itu. Nah, lalu apa yang dia lakukan ketika ada di dalam tubuh ini? Wahai sang ruh, aku hembuskan kau ke dalam tubuh itu. Di dalam tubuh itu punya energi kehidupan. Sang ruh bertanya, untuk apa aku gunakan energi ini? Ya untuk bertindak, karena kamu hidup. Oke, bertindak itulah disebut dengan karma. Karena arti karma adalah tindakan. Sayangnya setiap tindakan itu memberi hasil akibat. Itulah disebut karma pahala. Kalau kita bertindak mandi, hasilnya basah. Bertindak main api, hasilnya terbakar. Bertindak makan cabai, dapatnya pedas. Bertindak makan gula, dapatnya manis. Bertindak makan garam, dapatnya asin. Itulah disebut karma pahala. Maka setiap kita ini, nah kalau sekarang kita makan cabai, beberapa menit kemudian masih terasa enggak? Itulah yang disebut dengan karma wasana. Artinya apa? Sisa-sisa hasil karma kita. Dapat pedas tapi nggak langsung hilang, betul nggak? Kalau sekarang kita makan kotor, besok diare. Habis diare, sisa-sisa diare masih ada nggak? Berupa lemes, itu disebut efek sisa-sisa dari itu. Nah, walaupun diarenya berhenti, sisa-sisanya masih ada. Nah, sisa-sisa karma itulah yang membuat kita harus terus-menerus membereskan diri kita dalam kehidupan demi kehidupan. Kapan selesai itu, maka kita menjadi diri yang baru. Itu sebabnya reinkarnasi bertujuan untuk membantu kita menyelesaikan pelajaran-pelajaran hidup kita untuk bisa kembali. Jadi pertama saya mau ceritakan 5 keyakinan. 1, ketika ada ciptaan, percaya nggak bahwa ada sang pencipta? Oke, itu keyakinan pertama, bahwa ada sang pencipta. Keyakinan pertama, apapun sebutannya boleh. Ketika sang pencipta menciptakan makhluk hidup, percaya nggak bahwa bagian dari sang pencipta ada di dalam ciptaan itu untuk menjadi sang hidup? Maka kita percaya pada adanya ruh yang menghidupi makhluk yang bisa hidup. Percaya enggak bahwa ketika sang hidup itu ada di dalam tubuh makhluk hidup, dia bekerja dengan energinya untuk bertindak dan akan mendapatkan akibat dari tindakannya itu? Percaya enggak? Inilah kepercayaan bahwa hukum sebab akibat itu ada. Kepercayaan ketiga, saya yakin bahwa kalau saya makan cabai dapatnya pedas. Enggak bisa, enggak. Betul enggak? Yakin pada itu. Tapi kemudian saya harus yakin bahwa kalau itu pelajaran-pelajaran, besok saya harus menuntaskan supaya kalau saya nggak ingin pedas, saya nggak boleh makan cabai lagi. Maka saya harus menebus pengalaman-pengalaman rasa itu. Sayangnya, saya nggak cukup punya waktu satu. Saya tanya sekarang jam pasir digunakan satu kali apa berkali-kali? Bolak-balik, ya kan? Bolak-balik. Nah, sama. Karma itu tidak cukup diselesaikan dalam satu kehidupan. Pelajarannya. Jangankan pelajaran karma. Kita butuh 6 tahun untuk sekolah mungkin hanya untuk menghafalkan 2 kali 2. Betul nggak? Banyak hal yang kita tidak pelajarin. Jangankan untuk paham yang kehidupan terdahulu, kehidupan sekarang aja kita nggak paham. Maka kita butuh kesempatan kedua, ketiga, betul nggak?
Kalau kita punya hutang di bank, punya hutang 1.000, besok bisa bayar nggak? Besok bisa. Kalau kita punya hutang 200 juta, 200 miliar, besok seketika bisa bayar nggak? Enggak. Kita butuh waktu lebih banyak lagi untuk melunasi itu. Nah, kalau kita punya hutang karma yang lebih banyak lagi, maka mungkin kita akan butuh waktu demi waktu, kehidupan demi kehidupan. Kalau kita tidak diberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, kita nggak akan pernah tuntas membereskan utang pelajaran karma kita. Maka kita butuh yakin bahwa kita masih akan diberikan kesempatan kedua, ketiga, kelima, dan seterusnya berupa kesempatan hidup baru. Diberikan hari esok. Itulah keyakinan bahwa reinkarnasi itu ada sebagai kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita yakin bahwa reinkarnasi itu ada sebagai sebuah tujuan untuk membereskan utang-utang kita sampai lunas, sampai nol, saldonya nol, maka pada akhirnya setelah semua pembelajaran ini tuntas, saya masih punya kesempatan untuk kembali kepada kehidupan nyata saya, asli saya, yaitu menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti, moksa, betul nggak? Itulah yang disebut keyakinan. Kalau tanpa kita yakin bahwa kita bisa moksa, maka kita akan menganggap, buat apa juga aku berkali-kali lahir kalau toh akhirnya aku tidak akan pernah mengalami kekosongan kemurnian itu. Ngapain juga aku cuci baju ini, besok juga kotor lagi. Ngapain juga makan, besok lapar lagi. Nah, sudah masuk ke semua jawaban itu, Ibu? Mudah-mudahan dapat tadi kan? Ya, nanti ini saya tanya yang tadi udah dapat ya? Ya, cuma saya belakangan dengar, Pak. Jangan pertanyaan baru, karena nanti saya akan masuk ke situ. Oh ya, nanti saya ceritakan. Ya, maksud saya yang tadi udah dapat ya, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah itulah sebabnya dalam reinkarnasi itu ada beberapa tujuan kelahiran kembali. Satu, ada tujuan ruh lahir kembali untuk apa? Menebus utang pelajaran karma yang belum beres, utang pelajaran. Supaya dia tahu, oh kalau makan cabai ternyata dapatnya pedas. Makan gula dapatnya manis. Besok-besok kalau nggak mau manis jangan makan gula. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menebus utang rasa karma. Rasa itu artinya apa? Pernah menyakiti, sekarang mengerti rasa disakiti. Pernah mencereweti, sekarang mengerti rasa dicereweti. Ini, kalau ini sudah beres, maka yang ketiga kita mungkin kesini bukan untuk urusan karma, utang karma, tapi untuk urusan tugas kehidupan. Bertugas saja. Untuk dicerewetin, Pak. Bertugas. Berarti kita punya surplus karma. Ya, sudah nggak ada lagi, sudah saldo, udah hilang. Yang kelima, jalan-jalan di sekolah kehidupan ini. Nah, kita cek sekarang. Ada murid yang balik ke sekolah karena apa? Dia remedi 2 kali 2 kemarin salah. Nah, ada murid yang sudah lulus sekolahnya, tapi kemarin berbuat jahil sama temennya, bikin temannya nangis, disuruh sekolah lagi. Sini, kamu tahu kan kemarin kamu nyakitin teman, gini rasanya, tak jemur. Tuh. Yang ketiga, ada orang kembali ke sekolah yang sama, padahal sudah tamat di situ. Untuk apa? Sekarang dia kerja di situ jadi guru, ada kerja menjadi perpustakaan, ada kerja jadi tukang cleaning service, maka dia kembali ke sekolah itu bukan untuk urusan remedi lagi, tapi urusan kerja, tugas. Tapi ada juga yang kembali ke sekolah bukan untuk urusan apa-apa, nggak ada tugas apa-apa, reuni, kangen sama sekolah itu. Ini jarang terjadi, tetapi ada juga roh-roh kesini untuk kangen-kangenan pada kehidupan ini. Nggak ada urusan apa-apa, nggak ada tugas, cuma untuk menikmati apa yang dulu tidak sempat ya nikmati karena terlalu sibuk belajar, sibuk berurusan dengan urusan karma, terlalu sibuk tugas, nggak sempat menikmati betapa mawar indah itu sesuatu yang luar biasa, air yang mengalir itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Ini kayaknya peserta reuni semua sih. Oh iya. Nah, sekarang masuk ke ceritanya Pak Budi. Kalau kita memang mati, kenapa harus sedih dengan itu? Gini, ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa. Untuk bisa bertumbuh, tubuh itu makan sesuatu. Sebagian diserap, sebagian yang nggak kepake dibuang.
Yang diserap itu akan tumbuh menjadi sel-sel baru. Begitu sel-selnya kepake dan mati, dibuang apa enggak? Maka kematian itu membuat kita harus membuang hal-hal yang tidak penting lagi. Kayak itu pertanyaan tadi ya, tentang mati kenapa harus Pertama, kenapa harus takut? Yang kedua, paradoks gitu, saat hidup ngumpulin, mati ngelepasin gitu. Iya, karena ironik. ketika sudah mati, masa kita nggak lepasin sel-sel tubuh yang mati? Karena sudah mati, lepasin. Mati sudah lepasin. Supaya kita tetap menjadi hal-hal baru. Kalau kita nggak pernah melepaskan sesuatu yang menjadi beban kita, karena apa? Makanan itu penting untuk tubuh bertumbuh dan hidup. Tapi begitu dia nggak pakai lagi, dia harus buang. Tubuh ini penting bagi sang jiwa untuk bertumbuh. Begitu dia nggak butuh lagi, harus buang. Kita butuh uang untuk kebutuhan kita di sini. Begitu nggak butuh lagi, di sana nggak kebawa. Saya pernah nanya, ke sana perlu HP nggak ada, karena kebetulan towernya belum dibangun di surga. Maka kita buang semua. Ya, kenapa kita nggak butuh semua ini? Karena di sana itu sebagai roh, apapun yang kita inginkan terjadi. Kita menciptakan apapun terwujud. Karena kita adalah bagian sang pencipta. Tapi itu adalah ciptaan-ciptaan yang hanya ada di alam maya. Tidak bisa disentuh karena apa? Semuanya adalah fata morgana di alam sana. Maka untuk bisa menyentuhnya, kita membuat kehidupan ini adalah kehidupan materi yang bisa kita sentuh. Maka agar yang kita sentuh itu terasa, kita menciptakan tubuh yang bisa merasakan dengan sentuhan. Di sana itu semua fata morgana, karena hanya ada di dalam alam maya. Supaya bisa terlihat, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang menangkap cahaya sehingga bisa terlihat. Maka di kehidupan material ini pun dia menciptakan cahaya yang bisa membuat kita melihat apa yang ingin kita lihat. Tapi tanpa mata yang bisa menangkap cahaya, kita nggak bisa melihat itu semua. Semua dilengkapin. Agar bisa melihat wujudku, aku menciptakan ciptaan yang berwujud, dan kuciptakan diriku memiliki mata yang bisa menangkap yang berwujud. Tapi tanpa energi cahaya, mereka nggak tertangkap. Kuciptakan cahaya. Ketika wujud itu bergerak, menciptakan suara, aku harus tahu bahwa aku adalah juga menciptakan energi suara. Maka aku ciptakan telinga untuk mendengar suara-suaraku sendiri. Ini semua tentang dirinya yang menciptakan sesuatu untuk mengenali dirinya ada. Bagaimana aku menyebut diriku sang pencipta kalau aku nggak pernah mencipta? Bagaimana aku menciptakan ciptaan tanpa kehidupan kalau aku ingin disebut sebagai sang pemberi kehidupan? Bagaimana aku tidak menciptakan kekosongan pada segala ini kalau aku ingin disebut sebagai sang pengisi kekosongan? Bagaimana aku tidak menciptakan kematian kehidupan sebagai sebuah keabadian jika aku ingin disebut sebagai yang maha abadi? Dan bagaimana aku menciptakan keterpisahan jika aku ingin disebut sebagai sumber dan asal dari segala penyatuan? Tak ada penyatuan tanpa pernah ada keterpisahan. Tak akan pernah ada kerinduan untuk pulang tanpa pernah ada keikhlasan untuk pergi. Tak akan pernah ada kerinduan untuk mengenalku jika tak ada yang pernah melupakanku. Tak akan pernah ada masa di mana mereka mengerti aku adalah asal dari mereka, sampai mereka berada jauh dari apa yang mereka sebut sebagai asal. Takkan pernah kuciptakan arah karena tanpa arah mereka tidak akan tahu kemana harus menghadap. Di
Tidak mungkin kuciptakan kematian kalau aku tidak ingin mereka tahu arti kehidupan yang abadi. Lalu, apa yang salah dengan semua ini? Apa yang salah dengan keterpisahan ini? Aku tidak bisa menciptakan kosong tanpa memberinya isi. Karena isi itu adalah saat di mana kekosongan hilang. Dan kekosongan adalah saat di mana isi itu hilang. Dan di puncak segala itu, segala yang disebut isi sesungguhnya adalah kekosongan yang sedang memadat. Jadi, aku hanya sedang menciptakan mata sebagai cermin untuk melihat diriku di mana-mana. Ketika aku lihat cermin di matamu, di situ aku melihat diriku ada. Aku menciptakan sebuah lubang hitam di matamu agar kau mengerti. Itulah lubang kecil hitam yang menyerap seluruh yang kau lihat. Karena jika seluruh yang ada ini tidak masuk ke lubang matamu yang kecil itu, kau tidak akan mengerti bahwa bahkan ruang hitam yang gelap itu menangkap seluruh cahaya. Jadi, kekosongan ini berarti, bermakna. Pergilah, agar kau rindu pulang. Menjauhlah, agar kau rindu untuk mendekat. Lupakanlah, agar kau rindu untuk mengenalku. Bergolaklah, agar kau rindu dengan ketenangan dan kedamaian bersamaku. Membencilah, agar kau rindu pada cintamu kepadaku yang ada di mana-mana. Terima kasih. Saya rasa saya tidak tahu apa saya sudah menjawab semua apa belum ya. Kang Abu, tolong diingatkan lagi. Ada yang belum saya jawab ya? Atau mungkin sudah terjawab, saya nggak tahu. Silakan Kang Abu, saya lupa pertanyaannya. Apa yang belum ya? Mungkin ada respon dulu dari Bu Tuti maupun Mas Budi. Bu Teti, punten. Ya. Pengen nambah satu lagi. Kenapa beliau mesti menciptakan kehidupan ini? Kenapa beliau seperti punya ego untuk membuktikan dirinya? Paralun. Kenapa harus ada gitu ya? Mas Budi mungkin Saya sejalan dengan ibu ini. Kenapa dia itu minta disebut dan dikenal ketika yang menyebut dan ketika yang diminta untuk menyebut dan yang dikenal itu adalah dia juga. Tadi tolong dikoreksi kalau saya salah paham ya. Kecerdasan alam semesta masuk ke dalam badan wadah dan jadilah roh gitu kan. Kalau demikian sebenarnya roh itu sudah cerdas kan. Jadi kenapa kok harus melalui pembelajaran, mengumpulkan karma, salah, bahkan harus masuk neraka? Itu nggak apa gitu sebenarnya. Karena yang mengalami itu toh kecerdasan alam semesta itu juga. Jadi seperti Kang Abu bilang ini paradoks gitu. ya. Satu lagi mungkin nambah Mas tadi. Iya, silakan. Iya. Aku juga mau ngotot. Ya, Punten. kenapa tidak? Iya, saat malam Kang Abu sama Pak Wayan. Ini memang semesta juga ya. Waktu saya pertama kali ketemu Pak Wayan di Bali, saya bilang istri saya pengen banget ketemu Pak Wayan, malah saya ketemu duluan. Dan kemarin istri saya ketemu Pak Wayan. Dan malam ini kita ketemu berdua sampai hari Minggu ya Pak Wayan. Pak Wayan, mengenai kematian, saya ingin bicara mengenai menjelang kematian.
saya mengalami kehilangan adik saya dan terakhir ibu saya. Kenapa proses menuju kematian harus dilalui? Ya, berbagai macam ya cara kematian tuh, ada yang bunuh diri, ada yang secara mendadak, ada yang sakit. Nah, ini yang proses sakit. Jangan-jangan waktu kita mau mencabut itu, kitanya memberatkan diri untuk ditinggalkan gitu ya. Jadi bukan yang bersangkutan gitu ya. Tapi kenapa proses itu harus berjalan pelan-pelan sehingga kita akhirnya bisa merelakan juga dan dia juga bisa lepas. Kadang yang lucu kan pada waktu dia tiba-tiba kita doakan dia sembuh gitu ya. Karena adik saya itu kena kanker darah. Dia sembuh gitu, udah mau pulih gitu ya. Tiba-tiba besoknya saya dengar udah nggak ada. Karena dia terserang ke paru-parunya. Demikian juga ibu. Dia sakit, jatuh, terus dia nggak mau bangun lagi dari tempat tidur karena dia patah di tulang pinggulnya dan usia ada lansia. Dari tempat tidur terus dan saya lihat, oh dia ibu udah capek nih, nggak mau melanjutkan lagi hidupnya. Buat kita pelan-pelan, ya udah saya melepaskan ibu. Dan proses-proses itu kan begitu. Waktu dia mau, kita sempat kumpul dan berdoa bersama. Dan selalu kan kalau dalam keadaan sakit kita selalu mendoakan baik melepaskan yang terbaik atau kita supaya dia sembuh gitu ya. Apakah ini membantu proses yang bersangkutan ke alam cahaya itu? Dan apakah transisi dari yang manusia ke alam cahaya itu yang di kita juga saya sebenarnya Katolik sampai ada namanya sakramen minyak suci. Kita minyak suci mereka supaya bisa melepaskan lebih mudah gitu. Nah, menurut Pak Wayan bagaimana tuh Pak Wayan? Makasih. Oke. Kasih. Bentar. Jadi ada pengembangan diskusi Pak Wayan. Tuhan tuh iseng banget gitu nyiptain kita gitu kira-kira. Ya gitu ya Bu ya? Ya. Itu pertanyaan saya waktu SD sih Bu. Dulu saya SD juga nanya gitu. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Budi bilang kalau ruh udah cerdas, ya ngapain harus belajar gitu. Terus tadi punten sama Bapak Pak Bambang tadi bilang bertanya mungkin ini menarik ya tentang perjalanan menuju kematian. Apakah dengan kita doa itu juga mempermudah si yang sedang masuk ke alam cahaya itu bagaimana dampaknya gitu. Monggo Pak Wayan silakan. Pertanyaan Pak Budi ini pertanyaan yang sangat saya suka. Tetapi memang akan selalu membutuhkan kesiapan mendalam untuk memahami kata-katanya. Karena ini juga saya tanyakan lama sampai kemudian mengalami dialog spiritual di tahun 2001. Saya juga menanyakan hal yang sama. Lalu untuk apa kamu menciptakan kehidupan ini? Saya tidak mengenal istilah, apakah kamu menciptakan kehidupan ini untuk mengenal? Bukan, enggak ada. Tapi saya lupa jawabannya waktu itu. Pokoknya saya dapat jawaban waktu saya tanya, kenapa kamu menciptakan kehidupan ini hanya untuk kemudian membawa kembali kepada dirimu dalam kematian gitu. Tapi saya punya analogi seperti ini. Suatu hari saya menghayal main di pasir. Saya main di pasir, saya hayal. Begitu saya menghayal, lalu saya mewujudkan apa yang menjadi hayalan saya itu. Bosan dengan itu, saya menghancurkannya. Lalu saya hayalkan yang baru. Karena saya sendirian. Pernah ngeliat anak-anak yang lagi sendirian, dia bikin sesuatu lalu dihancurkan sendiri. Pernah merasakan kesendirian seperti itu. Jadi bisa mengerti tidak rasa kesendirian yang itu? Jangan melihat beliau. Lihat itu sebagai aku yang sedang mengalami kesendirian. Karena ia yang mengenal dirinya, mengenali Tuhannya. Maka ingin mengenali dia, kenali diri. Kenali rasa kita ketika kita sendirian, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, lalu kita bermain-main, menghayal begini, lalu menciptakan hayalan kita, mewujudkan hayalan kita, lalu membongkar sendiri hayalan kita. Kita dikasih main Lego, kita pasang ini, pasang itu, pasang ini sesuai hayalan kita, habis itu kita bongkar, kita ciptakan lagi hayalan ini, hayalan itu sesuai hayalan kita. Karena kita nggak ada kerjaan, lagi sendirian. Kebayang nggak yang sendirian itu di tengah kekosongan tak terbatas ini? Ngapain coba?
Gabut dan mager. Ini saya mengajak gini bukan untuk tentang pengetahuan, tentang untuk mengalami rasa itu. Kebayang ya? Kalau sudah mengalami rasa itu akan mengerti. Oh, gitu. Baru dapat. Karena rahasiamu ada pada rahasiaku, rahasiaku ada pada rahasiamu. Seperti yang sering saya katakan dulu, kalau ingin merasakan lautan, jangan minum seluruh lautan, cicipin sedikit. Untuk mengerti rasa menjadi jiwa bagi alam semesta raya, cukup rasakan menjadi jiwa bagi alam semesta kecil, buana alit, jagat alit yang kau tempati itu. Jika kau paham jagat alit yang kau tempati itu, kau akan mengerti aku sebagai yang mengisi jagat alam, jagat raya tak terbatas ini. Ya. Dan ketika kita paham, kenapa dia membuat seperti ini? Jangan tanya kenapa dia membuat itu. Tanya kepada diri, kenapa aku menciptakan ini? Hanya untuk kemudian kuhancurkan. Karena ini hanyalah permainanku. Kuhidupkan, kumatikan, kuhidupkan, kumatikan, kuhidupkan, kumatikan. Kita bikin boneka dari apa yang kita punya. Lalu kita seakan-akan kita memainkannya seperti orang mainkan wayang. Seakan-akan kita dalang, kita mainkan menjiwai wayang ini, wayang ini, wayang ini. Lalu nggak ada penontonnya. Karena kita menonton diri kita sendiri, kita mainkan sendiri, kita ngomong sendiri, lalu kita masukkan ke wadah yang kita bikin sendiri. Lalu kita senyum-senyum sendiri karena apa? Merasa sudah memainkan itu. Kebayang nggak rasa seperti itu? Dapat ya? Jadi kalau ingin masuk ke dalaman tentang Tuhan, masuk ke kedalaman kesadaran diri kita yang itu, baru dapat. Karena apa? Kalau kita memahaminya di level pengetahuan, pikiran, nggak dapat. Karena itu melampaui di sana. Dia masuk ke wilayah rasa, pengalaman. Makanya dia menciptakan alam ini untuk kita mengalami. Diberikanlah alam ini makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk hayat, di mana kita berdiam sebagai ruh di dalamnya untuk mengalami dan menghayati di alam hayat ini. Menghayati apa? Menghayati ayat-ayatnya. Tanda-tandanya. Versi Kang Abu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa oh ini rasanya kesendirian. Dapat sampai sini ya. Dan kenapa kita dibuat takut pada kematian? Karena rasa takut pada kematian membuat kita menghargai kehidupan. Banyak orang tidak takut pada kematian, ujung-ujungnya tidak menghargai kehidupan. Maka dia memilih salah satu dari jalan kematian. Ada orang mati karena kehendak tubuh, ada orang mati karena kehendak ego, ada karena mati karena kehendak pikiran, ada orang mati karena kehendak jiwa, ada orang mati karena kehendak Tuhan. Orang mati karena kehendak tubuh adalah orang yang tubuhnya menua atau tubuhnya sakit karena prosesnya sendiri. Tapi ada orang mati karena kehendak ego yang ingin flight dari masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa dia selesaikan. Yang mati karena tubuh menua, penyesalannya sedikit. Karena memang seperti orang yang punya mobil tua, nggak dipakai rusak, nggak dipakai tambah rusak. Dia akan mudah ikhlas melepaskan kendaraan tuanya. Tapi orang yang kendaraannya mati karena kehendak egonya yang marah-marah pada kehidupan, ya, begitu mobilnya masalah sedikit kemudian dia bakar, dia hancurin mobilnya sendiri sampai nggak bisa dia pakai sendiri. Setelah itu dia akan menyesal. Itu kematian karena kehendak ego. Kematian karena kehendak pikiran yang didorong oleh ego juga ada. Kematian karena kehendak pikiran, karena apa? Aku harus berperang, karena inilah, itu kehendak pikiran. Karena inilah tugasku. Mungkin dia nggak pingin mati, tapi karena pikirannya mengharuskan menjalankan tugas itu, dia mati karena tugas itu. Yang keempat, orang mati karena kehendak jiwa. Di Jawa banyak. Merasa tugasnya sudah selesai, kakek mau pulang beberapa hari lagi. Ada nggak di situ? Maka itu memang kehendak jiwanya. Tapi ada orang yang memang mati karena kehendak ruh, karena Tuhannya, karena kehendak yang lebih besar.
Bahkan dia bisa mati muda, walaupun bagi orang lain yang melihatnya dia tampaknya belum harus siap mati, tetapi dia harus pulang. Karena apa? Tugas lain menantinya. Itu kehendak yang lain. Dan banyak orang mudah menerima kematian akibat kehendak tubuh yang menua, kehendak tubuh yang sakit. Tapi ketika tubuh menua, tubuh sakit itu mati, kita ikhlas. Kadang-kadang keikhlasan itu membuat kita nggak mensyukuri kehidupan bersamanya. Karena dalam tanah kecil sekali, nah daripada kamu sakit lama, silahkanlah mati. Seakan-akan kita kehilangan kemelekatan sedikit. Kemelekatan sedikit. Maka kita butuh sedikit kemelekatan supaya kita menghargai kehidupan yang pernah bersamanya. Maka dia mungkin akan menyembuh sejenak untuk kemudian mati mendadak, sehingga tetap ada rasa kehilangan. Kehilangan atas kebersamaan yang mungkin menyenangkan. Tetapi momen-momen seperti itu biasanya dipakai oleh semesta ini untuk membuat kita mendapat kesempatan untuk setidak-tidaknya bicara lebih baik daripada sebelumnya. Untuk setidak-tidaknya pamitan dengan cara baik-baik. Itu biasanya yang terjadi. Nah, lalu bicara tentang apa yang terjadi setelah kematian, bla 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 dan seterusnya. Saya banyak membaca buku-buku tetua leluhur Nusantara dan sebagainya. Tapi karena saya orang medis, otak logis, lebih cenderung percaya kepada apa yang disampaikan oleh dunia barat. Maka saya membaca Journey of Soul, The Search for Grace, Many Life, Many Master, sehingga di sana tahu tentang kehidupan sesudah kematian, apa yang dialami oleh roh-roh seperti itu. Dan sampai kemudian saya punya kesempatan untuk bersaksi langsung apa yang terjadi di alam sana setelah kematian. Ada pesan menarik. Di sana 20.000 kali lebih indah daripada di sini. Tapi kenapa banyak orang takut pada kematian? Kita tahu. Tapi begitu kita yakin semua tugas, semua soal-soal sudah selesai dan kita yakin itu benar, bahkan kita jengkel, kok lama banget sih jamnya. Betul nggak? Semakin banyak kita bingung jawabannya apa ini, aduh, lihat jam udah keburu kayaknya ini jam, aduh gitu. Itu yang terjadi kebanyakan, betul nggak? Kira-kira seperti itu, Kang. Kalau tadi yang Pak Bambang untuk yang menemani doa kepada orang-orang yang mau meninggal gitu Pak, apakah mempermudah gitu si arwah atau apapun namanya itu untuk kembali ke alam cahaya? Saya pernah ketemu orang yang mau berangkat ke luar negeri, diantar sama orang-orang. Dia sudah masuk nih, sudah masuk ke wilayah ruang tunggu. Tapi kemudian dia lihat keluarga-keluarganya seperti penuh kesedihan. Di balik dinding kaca, di ruang luar. Akhirnya anaknya menangis. Orang yang dia cintai menangis. Seakan-akan dia mau naik pesawat itu sesuatu yang keterpisahan yang sangat berat. Ini mungkin akan menghalanginya untuk masuk ke ruang tunggu. Menghalanginya untuk boarding. Bahkan mungkin dia akan balik sana. Untuk sekedar memastikan, are you okay? Apa kamu baik-baik saja saya pergi? Tapi begitu dia, yang ini ikhlas melepas, yang itu ikhlas dilepas. Maka doa-doa adalah cara untuk menunjukkan sebuah keikhlasan. Karena kemelekatan tidak hanya disebabkan oleh satu sisi. Ketika kita pasang lem, terutama lem fox yang kuning itu, kita selalu melaburi lemnya ke dua sisi. Dua sisi, baru kita satukan. Jadi kemelekatan itu ada pada yang ditinggal dan ada pada yang meninggalkan. Begitu yang meninggalkan ikhlas, tapi yang ditinggal nggak ikhlas, nggak bisa. Itu yang membuat kesulitan pergi. Karena sebagai orang yang sama-sama dicintai, mencintai, kedamaian pada satu pihak yang menyebabkan kesedihan pada pihak lain gak nyaman. Bayangkan kalau kita makan enak sementara anak kita kelaparan, gak nyaman buat kita.
Walaupun di sana 20.000 kali lebih indah, tetapi kematian kita menyisakan kesedihan. Itu nggak nyaman bagi yang pergi. Tapi begitu kepergian kita meninggalkan keikhlasan, itu membuat kita lapang ke sana. Maka doa-doa itu kadang mengingatkan yang pergi untuk ikhlas, sekaligus mengingatkan dirinya untuk ikhlas. Kalau di Bali ada upacaranya itu. Upacara yang disebut mapepegat. Mapepegat itu artinya memutus. Jadi ketika mapepegat itu, keluarga yang ditinggalkan akan diberikan sesuatu dengan balik begini. Nanti mayatnya di situ, dia langsung wih gitu, teriak. Maka Bali itu hidup adalah perayaan, mati adalah perayaan. Maka jangan heran melihat orang Bali kalau ada kematian itu upacaranya gembira. Duk, 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 duk. Kenapa? Karena itu penyemangat untuk yang pergi-pergilah. Itu cara orang Bali untuk melepas kemelekatan. Setelah dia pergi, yang ditinggalkan pergi dengan yang ditinggalkan ikhlas dengan cara apa? Wih, gitu. Berbalik badan melepaskan itu. Berikutnya, bagaimana dengan yang mati? Di Bali itu orang mati itu mayatnya dibungkus dengan rantai namanya. Rantai itu dibuat dari banyak bilah-bilah bambu yang seperti tombak-tombak. Kemudian dipotong. Simbol apa? Lepaslah seluruh kemelekatanmu kepada kehidupan ini. Dipotong dengan disebut pisau pengentas. Pengentas itu artinya pegat angan-angan buntas. Artinya apa? Putuslah seluruh cintamu setuntas-tuntasnya gitu. Tiup pengentas namanya. Kalau itu belum beres, maka dipercikanlah yang disebut tirta pengentas. Air suci yang memutus ikatan cinta secara tuntas. Itu prosesnya. Sehingga yang pergi memutus cintanya, yang ditinggal juga memutus cintanya. Gitu. Itu prosesi di Bali. Itu ada dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian. Ya. Dan kenapa kemudian orang Bali membakar tubuhnya? Kalau kita memiliki mobil, HP, kita naik motor di jalanan, kita bawa HP, tiba-tiba HP kita jatuh. Kita melaju kencang, HP kita jatuh, pingin balik enggak? Pingin balik, ngambil lagi, nengok lagi. Tapi begitu HP kita jatuh, langsung dilindas sama truk, hancur lebur, pingin balik, ngambil enggak? Begitulah sang ruh ketika melihat tubuh identitasnya sudah nggak ada lagi karena terbakar menjadi abu. Apa yang mau ditungguin lagi di situ? Tapi ketika dia ada, masih dikubur di sana, diziarahi rame-rame terus-menerus, dia ada di sana untuk apa? Untuk mengobati kerinduannya kepada yang masih hidup. Kebayang? Dipanggil lagi, dipanggil lagi, dipanggil lagi. Diingat lagi, diingat lagi, diingat lagi. Karena tepat ketika kita mengingat yang mati, dia hidup kembali dalam ingatan kita. Gitu. Tapi sini dapat. Saya menjawab Bapak enggak sih? Karena kemana-mana jawabannya ini. Tapi mudah-mudahan dapat bahan perenungan di situ. Makasih. Oke, kita tepuk tangan dulu dong Pak Wayan. Suksma, makasih. 2 pertanyaan lagi ya? Ya. Boleh, silakan. Oh, iya dong, tuan rumah. Enggak dia tuan rumah dulu aja. Terima kasih Kang Abu. Nama saya Rizka, Pak Wayan. Ini baru pertama kali saya bertemu dengan Pak Wayan. Pertanyaan saya tadinya mau ada 2 tapi jadi 1 aja. Pada saat kita menuju kematian, fisiknya itu kan lepas, Pak Wayan. Apakah kemudian ruh dan kesadaran itu juga akan terpisah, atau mereka akan sejalan, atau bagaimana, Pak Wayan? Itu aja pertanyaan saya. Oke, makasih. Pak Marius, silakan. Oke, singkat aja jawabnya ya. Nanti itu kan pertanyaan agak panjang. Saya mau balik ke reinkarnasi tadi Pak Wayan, ke Mbak Teti. Kalau di buku ini reinkarnasi itu ada 4. Yang pertama yang
yang umum, jadi karena karma. Anggap aja saya lah gitu, bayar utang. Terpaksa dilahirkan lagi karena menebus karma. Kemudian yang kedua ada karena misi, ya. Karena ada satu misi. Kemudian yang ketiga itu dia bisa terhubung dengan alam sana. Kalau nggak salah gitulah pemahaman saya. Jadi lahir di sini, tapi sebenarnya dia bisa connect dengan alam sana. Kemudian yang keempat adalah jalan-jalan dia, wisata. Nah, pertanyaannya karena mostly yang nomor pertama, anggap aja saya lah ini. Kalau tadi yang misi Kang Abu, kalau yang berhubung sana Pak Wayan, maksudnya 3. Nah, berarti yang tipe saya ini berarti akan lebih berkali-kali gitu, lebih sengsara lagi, balik lagi dibandingkan Kang Abu yang katakanlah cuman 2 kali lagi, atau Pak Wayan yang nggak perlu lagi gitu. Nah itu kan cilaka kita, Pak. Karena saya nggak merasa punya misi lahir di sini dan nggak merasa bisa berhubungan dengan alam sana. Berarti saya harus lebih sengsara dibandingkan Kang Abu dan Pak Wayan gitu. Iya itu aja. Ini loh. Iya. Mantap Pak Marius, makasih. 2 Pak, ini final question dari Ibu Rizka. Pada saat menuju kematian, fisik lepas, ruh dan kesadaran apakah terpisah? Itu 1. Yang kedua, Pak Marius, tentang 4, ini yang pernah kita bahas juga sih, tentang 4 reinkarnasi dalam perspektif bukunya Pak Wayan ini. Kalau tipikal-tipikal yang kira-kira banyak utang gitu Pak ya, kira-kira balik lagi tuh gimana gitu? Mungkin kapan selesainya kali ya? Atau gimana, apa yang perlu disadari dan apa yang dilakukan ketika itu terjadi menjadi looping diulang-ulang gitu. Mangga Pak Wayan. Makasih. Saya juga pernah penasaran, sehingga harus bertanya kepada yang mengalami langsung kematian itu sendiri. Saya pernah tanya seperti ini. Terus gimana dong rasanya mengalami kematian? Jawabannya singkat. Ketika keluar dari tubuh, mungkin sakit sedikit, tapi setelah itu ringan luar biasa. Oh ya, saya langsung mengerti. Iya, karena saya pernah mengalami sebuah masa seperti itu. Keluar dari tubuh ini, tiba-tiba mengalami ringan, jangankan sakit, gatal pun nggak ada. Kemudian saya membuktikan dalam perjalanan itu bahwa sebagai ruh, dalam kesadaran ruh itu, kita bisa pergi kemanapun seketika pada saat kita memikirkannya. Saya pernah mengalami ini. Jadi suatu hari itu saya sejak SMA itu sering mengalami sesuatu di jantung saya, gitu. Saya biasa aja karena mengerti ilmu kesehatan, ya sudah oke aja gitu. Ketika saya mahasiswa, lagi tidur nih, tiba-tiba saya merasa sesuatu menembak dada saya di kiri. Gitu. Saya merasa kemudian saya akan mati karena sakitnya luar biasa. Aduh, seperti kena tembak ditembak. Aduh. Tapi beberapa detik sebelum saya benar-benar mati, saya ingat apa yang pernah saya pelajarin. Bahwa apa? Kemanapun pikiranmu terakhir sebelum mati, sanalah kamu pergi. Itu yang saya ingat. Maka dalam waktu yang singkat saya pikirkan kemana saya mau pergi. Saya membayangkan saya ingin pergi ke sebuah tempat seorang guru di India. Saya ingin berjumpa dia dalam kematian. Tiba-tiba saya sudah ada di India. Saya melihat India. Wow. Saya sampai lupa bahwa saya sudah mengalami kematian itu. Wow. Gitu. Dan ringan banget. Ringan, benar-benar di situ saya benar merasakan bahwa oh ini yang disebut mati itu, jangankan sakit gatal pun nggak terasa. Benar-benar ringan. Nah kemudian setelah puas saya di India ngelihat ini, ngelihat itu. Sayang saya nggak ketemu Kajol waktu itu. belum ketemu. Lalu saya berpikir begini. Tepat pada saat saya bosan di sana, saya berpikir. Ingat ya, saya berpikir. Sebagai ruh saya berpikir. Siapa sih yang menangisi mayat saya di rumah? Tepat ketika saya mengatakan demikian, tiba-tiba saya sudah ada di daerah Bali Timur. Dan saya kaget di situ. Wah, ini saya di mana nih? Tapi saya tahu itu Bali. Ini mana nih?
Kemudian saya mencoba bertanya kepada orang. Saya deketin orang itu, dia menatap, seakan-akan menatap saya tapi tembus. Loh, kebayang nggak kalau orang menatap kita tapi bukan kita yang ditatap, di belakang kita ditatapnya? Kebayang nggak? Kayak gitu tembusnya. Ini bukan saya. Saya beginikanlah. Tiba-tiba ketika saya pegang, saya seperti menyentuh fata morgana, seperti menyentuh hologram. Nggak kena. Nggak kena. Loh, kok nggak kena? Saya pukulin semua orang, nggak kena. Sampai boringnya saya begitu. Satu saat kemudian saya melihat seseorang lagi lain-lain, saya pukulin keras-keras, kena, nyangkut tangan saya, dan dia noleh. Oh, kaget saya, karena pengalaman tadi memukulin orang-orang tuh nggak kena, nembus. Ini nembus, saya kaget, ya saya kena pokoknya. Loh, kok bisa kena? Saya bilang gitu. Jawabannya apa? Iya, kalau sama-sama mati ya kita bersentuhan. Oh. Dia bilang begitu. Hah? Oh iya. Kemudian, oke, saya di mana nih? Saya lupa kata-katanya di mana. Pokoknya entah Gianyar, entah Klungkung. Oh, jadi beneran di Bali. Terus, oke, saya mau pulang. Saya mau ketemu siapa yang nangisin mayat saya, gitu. Tiba-tiba saya sudah ada di depan Warung Made. Pernah ke Warung Made? Saya ada di depan Warung Made dan di depan itu gang satu lagi, karena rumah saya di gang situnya. Ini gang satu, saya ke sana lagi jalan raya, itu gang rumah saya. Nah, saya jalanlah ke situ. Pas jalan nyebrang jalan menuju gang itu, di situ saya benar-benar sadar, loh, aku nggak menyentuh tanah. Segini, kira-kira segini dari tanah. Wah, nggak melangkah, cuman bergerak. Wah, nah tiba-tiba di sebuah tempat saya berhenti karena di depan sana ada seseorang pemangku lagi mengaturkan canang. Saya diam, karena nggak mau mengganggu. Dia mengaturkan, tapi saya iseng, nakal. Katanya orang ini, karena saya kenal selama hidupnya pemangku itu orang yang suka belajar ini. Katanya orang ini bisa ngelihat ini tuh. Berarti pas saya lewat pasti dia lihat. Maka saya lewat di depannya, set. Sambil saya noleh ke belakang. Pada saat itu kemudian dia diam, noleh-noleh gini. Walaupun nggak ngelihat saya tahu dia nggak ngelihat saya. Saya gini, oh beneran, berarti orang-orang kayak gini bisa ngerasain kita lewat gitu. Itu yang ingatan saya di situ terakhir. Kemudian, sudahlah, saya pulang aja. Tiba-tiba saya sudah di depan mayat saya, lagi dimandiin. Semua orang nangis, kakak saya nangis. Wah, di situ saya merasa, kasihan ya, keluarga saya harus meninggal tanpa mengatakan apa-apa dan begini. Ini mungkin kaitannya dengan itu. Wah, kalau begitu saya masuk aja deh. Gitu. Begitu saya bilang begitu, tiba-tiba saya sudah kaget begini. Saya toleh-toleh. Ternyata saya mimpi. Iya. Aduh, saya pikir, wah, ternyata walaupun itu hanya sebuah pengalaman mimpi mati, gitu, tapi itu banyak pelajaran yang saya dapatkan selama itu. Oh ini, gitu. Banyak saya dapatkan, gitu. Yang kemudian terkonfirmasi melalui buku-buku yang belakangan saya baca sebagai Journey of Soul, gini. Oh, gitu. Dan saya kan sebagai dokter kan harus punya banyak data, banyak cerita gitu. Saya dari yang penelitian sampai yang ada di alam sana pun saya ajak ngobrol. Gimana sih kematian bla 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 gitu. Sebagiannya rindu, sebagiannya menangis, sebagiannya baik-baik saja gitu. Ketika mereka sudah oke, no problem. Oh, senang-senang aja mereka gitu. Dengan ibu, dengan bapak, dengan itulah. Oh, ternyata mereka juga kadang rindu pada kita. Gitu. Banyaklah saya cerita, kalau hal-hal begini saya ceritakan. Itu pertanyaan tadi tentang setelah melepas, apa lagi tadi ya? Oh, kesadarannya terpiat. Itu tadi sudah paham ya, yang saya alami. Jadi dalam ilmu ininya kemudian muncullah apa pancamaya kosa tadi. Apakah ada kesadaran? Ada, karena dia masih terbungkus oleh lapisan yang disebut mano maya kosa. Lapisan pikiran, lapisan perasaan, lapisan prana. Maka lapisan prana, lapisan energi itu menyebabkan apa? Roh-roh yang selama hidupnya penuh kebencian menjalani kehidupan ini, nanti di alam sana itu dia berkumpul dengan energi-energi yang selaras. Makanya kalau ada roh-roh penasaran, ngumpulnya di tempat-tempat di mana dia suka. Gitu. Ya.
Jadi kalau orang-orang penasaran kayak gini nanti meninggal, gitu. Nanti kumpulnya sama-sama di tempat orang-orang belajar spiritual. Nah, ini makanya ngumpul, Pak. Ya. Ini sebenarnya saya mau potong ya. Ya potong. Saya potong. Nggak nanya. Yang ngumpul ini bukan hanya yang kelihatan. Banyak yang nggak kelihatan ikut ngumpul di sini. Iya. Benar. Banyak yang nggak kelihatan. Benar nggak? Kan benar banyak yang nggak kelihatan. Ya ini sambil bercanda. Memang benar banyak yang nggak kelihatan. Ya. Nggak kelihatan. Tapi dalam ilmu Buddha, di tempat-tempat di mana kita mengalami seperti ini, boleh tanya Mas Herwi nanti, Mas Herwi Ratno kalau pernah ketemu. Di tempat-tempat di mana kita mengobrol hal seperti ini, memang banyak dimensi-dimensi lain ikut mendengarkan untuk tercerahkan, gitu. Karena yang berbeda itu hanya dimensi fisik, dimensi energi, tapi pembelajaran itu sama. Tuh. Terus jadi kesadaran itu masih ada sehingga pembelajaran di alam sana pun kita masih belajar terus. Maka ada yang disebut dengan masa kontemplasi, masa reuni di alam sana, ketemu lagi dengan roh-roh yang kita ajak hidup. Oh ternyata dulu kamu jadi si A, si B. Kita jadi ingat ketemu roh-roh itu. Baca Journey of Soul. Kalau enggak, nanti saya kirimkan hasil rekap saya tentang buku Journey of Soul. Nanti silahkan dibagi-bagi, dibaca itu. Oh ini, apa yang disebut masa orientasi sebelum masuk ke kehidupan berikutnya. Kadang-kadang begini, karena kita murid, kadang kita muridnya, murid TK itu diarahkan, nanti kamu sekolah di TK ini ya. Kalau murid SMA, mulai dia milih menuju mahasiswa, nanti aku milih di sini aja. Gitu. Sudah punya kemandirian untuk memilih tempatnya. Tapi mahasiswa bisa memilih SKS mana yang mau dia ambil duluan. Roh-roh yang matang, yang semakin sering mengalami kematian, kehidupan dan kematian, akan bisa memilih. Kayaknya untuk kehidupan berikut ini aku pilih beresin deh urusan karmaku dengan si A, si B, si C. Dengan D, E, F nanti aja belakangan. Maka disitulah kita memilih kehidupan yang sudah dibuatkan skenarionya. Kita hanya memilih. Kayak kita mau, kamu Sylvester Stallone mau main apa? Aku Rambo deh, gitu. Nanti aku Rocky deh, gitu. Tapi kalau si Arnold Schwarzenegger, enggak, aku main yang ini aja. Enggak cocok kayak Rambo, gitu. Nah, Terminator aja deh, gitu. Nah, sang ruh itu, sang pemain peran itu, memilih mau peran jadi apa, gitu. Karena bagian pembelajaran apa yang mau dia ketemukan. Saya misalnya sama Kang Abu, anggaplah misalnya saya Kang Abu suami istri. Sudah berkali-kali hidup sebagai suami istri, nggak beres-beres. Kehidupan berikutnya, enggak lah, nanti aja deh kalau aku udah matang baru lahir lagi sama dia, biar beres gitu. Bosan berkelahi terus sudah 3 kali kehidupan nggak beres-beres gitu. Nanti biar aku matang dulu, gitu. Nanti baru aku akan bereskan setelah aku matang, betul nggak? Kadang-kadang kita melakukan itu dengan roh beberapa orang, beberapa gini. Dan roh itu bisa membelah menjadi lebih dari satu. Seperti mahasiswa yang mengambil beberapa SKS dalam satu kali kuliah. Ya. Ada mahasiswa yang pagi ngambil komputer, sore ngambil hukum. Ya, kenapa? Paginya maling komputer, sorenya dihukum gitu. Nah, jadi artinya ada beberapa seperti itu. Nah, murid-murid TK dipilihkan. Jadi ada roh-roh yang baru-baru, udah, aku tahu, roh pembimbingnya tahu, kamu nggak cocok, belum bisa, kamu di sini aja dulu, ini aja belum beres gitu. Pelajaran ini aja belum beres, udah pelajaran ini dulu. Gitu. Nah, ini menyebabkan kita berulang-ulang kali lahir, karena apa? Terlalu banyak pelajaran kehidupan untuk kita pahami. Kesemestaan ini tak terbatas, maka kesemestaan ini menjadi bagian dari pembelajaran itu. Nah, kembali ke cerita tadi. Tuhan itu kan maha kuasa, maha cerdas, segala macam. Ngapain juga harus turun menjadi roh yang bodoh untuk belajar lagi, dan sebagainya. Gitu. Oh ya, baru saya ingat. Ketika saya tanya itu jawabannya apa? Kenapa begini? Keniscayaan. Oh, di situ saya paham keniscayaan. Keniscayaan dalam berbagai hal tadi.
Kalau aku nggak mencipta, aku bukanlah sang pencipta. Kalau aku nggak menciptakan kehidupan, aku bukanlah sang hidup. Kebisaan. Kalau aku tidak menciptakan kebodohan, bagaimana mungkin aku menciptakan peristiwa-peristiwa kehidupan di mana aku menyisipkan pengetahuan-pengetahuan dalam cerita-cerita kehidupan? Lalu siapa yang belajar cerita-cerita kehidupan itu? Kita bisa belajar masak, lalu kalau kita tidak mengalami rasa lapar, ngapain juga kita belajar masak? Begitu kita beli makanan, kita ingin lapar. Nggak seru rasanya kalau ini. Ngapain juga ngumpulin uang kalau kita nggak belanja, betul nggak? Tuh. Ngapain juga aku pintar kalau aku nggak mengajar, gitu misalnya dia. Terus supaya dia bisa mengajar dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia masukkan ke dalam cita-cita, maka tentu dia harus lahir sebagai yang tidak tahu apa-apa. Terus seperti itu. Ini keniscayaannya. Dapat ya? Mudah-mudahan dapat. Terus tadi apa tadi? Reinkarnasi Pak, kalau muter ulang-ulang terus kapan beresnya gitu? Ya, nggak akan ada beres-beresnya. Kenapa? Karena setelah semuanya bersatu akan kembali lagi seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu apa? 1, 0. Setelah 1, 0, tadinya 0, 0, kemudian 1, 0. Setelah 1, 0 muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9. Dan kemudian menjadi 2, 0. Setelah 2, 0, 2, 1, 2, 2 dan seterusnya menjadi 3, 0. Dalam keabadian ini tidak ada ujung dan akhir. Tugas kita hanya menikmati permainan karma ini, nikmati saja gitu. Pulang ya pulang, balik ya balik, pulang ya pulang, balik. Selesai, lulus. Ayo, makanya dinikmati baca. Kira-kira seperti itu. Kita tepuk tangan dulu. Jadi artinya semakin lama kita bermain, bukan berarti kita semakin jelek. Misalnya begini. Kalau misalnya saya sama Kang Abu masuk dalam sebuah panggung, saudara-saudaranya bilang begini, Kang Abu nanti sekedar lewat aja sebagai figuran. Yang satu lagi, Mas Budi nanti mainnya agak lama ya, karena pemeran utama. Yang main lebih lama tuh lebih jelek apa yang cuman figuran lewat sebentar yang bagus? Tergantung bayaran. Tergantung bayaran. Iya. Ini sudah main nih. Jadi cameo kadang-kadang lebih murah sih. ya. Jadi yang tampil lebih lama di panggung itu, yang tampil lebih lama dari panggung itu bayarannya lebih banyak, hasilnya lebih banyak. Hasil itu dirasakan. Maka yang tampil banyak dalam kehidupan yang penuh suka duka ini lebih banyak mengalami rasa. Tergantung dia mau menikmati apa enggak. Itu aja. Semakin banyak dia mau menikmati pengalaman rasa di kehidupan yang lama ini, semakin dia senang. Oh, banyak hal yang bisa kurasakan. Asik. Nikmati. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Udah 2145, jadi mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin ini final statement ya teman-teman. Recap lah gitu. Tadi kan udah melangit gitu ya, kita rada tarik-tarik ke bumi aja. Jadi mungkin kalau boleh saya sedikit memberikan footnote gitu ya, ini catatan kaki aja gitu, simple final statement. Kita takut mati karena kita merasa punya waktu. Kita merasa besok akan ada. Kita merasa nanti akan ada. Kita merasa bahwa kematian itu nanti, surga itu nanti, hidup itu akan ada nanti, sementara nanti nggak pernah ada. Pun satu hal yang perlu kita sadari ketika Tuhan atau semesta apapun itu namanya memberikan dua alat yang paling super yang diberikan kepada manusia yang nggak pernah dikasih sama makhluk yang lain, itu cuman memori dan imajinasi. Jadi saya rasa nggak usah nunggu kematian yang nanti, karena saat kita hidup di masa lalu kita sudah mati, dan saat kita hidup di masa depan kita pun lagi mati.
Dan gak perlu nunggu mati yang nanti diulang apa dan lain-lain. Karena hidup yang sejati adalah yang hanya hidup di sini, sekarang, saat ini. Jadi gak usah nunggu surga yang nanti. Kenapa? Panitianya belum dibentuk, itu satu. Karena gak pernah ada nanti, gak pernah ada masa lalu. Dan nanti kita akan menyadari bahwa semua penderitaan hidup saat tadi ada pertanyaan capek atau lelah, itu pasti lagi ada di masa lalu atau di masa depan. Karena hidup dalam bahasa Quran disebut fiha abada. Hidup itu abadi. Tapi abadi yang dimaksud Quran bukan forever tapi eternal. Eternal means gak ada di masa depan, gak ada masa lalu. Hidup hanya di sini sekarang saat ini. Jadi tinggal ditanyain sama dirinya masing-masing, kita lagi hidup atau mati gitu. Jadi saat mulai mundur ke memori, mati gitu, itu masa lalu. Atau ketika, nanti, mati, karena kita lagi ada di masa depan. Balik lagi ke tengah. Dan kehidupan yang sejati hanya di sini sekarang saat ini. Dan ketika kita hadir di saat ini, itulah yang disebut you are home. Kita sudah sampai, disitulah puncak yang disebut ilaihi rojiun, kembali kepadanya, kembali di sini, sekarang, saat ini. Jadi kelelahan, penderitaan selalu ada di masa lalu, dan di masa depan, dan masa lalu masa depan, nggak pernah ada. Sama seperti kalau bayar angkot, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar nggak? Bayar. Besok bayar nggak? Bayar, karena besok pun hari ini. Besoknya juga hari ini. Nah, saat kita mulai sadar bahwa kita nggak pernah punya waktu, kita mungkin akan sedikit kurang atau mengurangi voltase tentang ketakutan tentang kematian. Karena nanti ujungnya sebenarnya kematian itu hoax gitu ya. Nah, nanti kita ngerti itu. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan buat Pak Wayan. Dan mungkin ada final statement dari tuan rumah, Pak Marius, silakan. Setelah acara ini, Pak Wayan udah makan belum? Kayaknya nggak minum nih. Sudah ya kalau ini. Kita ke atas bentar Pak Wayan. Ya? Saya mau tunjukin tempat persemadian saya. Habis ini, itu aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita tutup hening sebentar, santai, rileks. Untuk mengkontemplasikan apa yang kita dapatkan dari aliran semestanya Pak Wayan. Senantiasa membawa kepada kesadaran cahaya, dan selalu membawa kepada kekuatan untuk selalu bersimpuh kepada kenyataan dan realitas. Hadir utuh di sini saat ini. Selesai, hatur nuhun, rahayu, rahayu, rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kita semua. Suksma, Guru, terima kasih. Pak Marius, Ibu, hatur nuhun. Oh iya. Foto itu rundown paling penting memang.